Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan materi biokimia yang kemarin kita telah belajar apa itu anabolisme dan juga bagaimana mekanisme dari proses fotosintesis. Hari ini kita akan belajar tentang katabolisme, di mana di katabolisme nanti kita akan belajar respirasi aerob yang pertama dan respirasi anaerob. Inti dari respirasi itu adalah proses pemecahan glukosa menjadi ATP atau energi. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana glukosa atau karbohidrat itu diubah oleh tubuh kita menjadi energi yang bisa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, kita akan belajar apa itu respirasi. Jadi respirasi adalah proses pembebasan energi kimia yang terkandung dalam molekul organik pada sel hidup menjadi energi yang berguna untuk aktivitas hidup. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa intinya adalah nanti penggunaan glukosa diubah menjadi ATP atau energi. Ketika kita bicara respirasi aerob ada 4 tahapan. Yang pertama nanti adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang terakhir adalah sistem transport elektron. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah glikolisis. Jadi glikolisis itu berlangsung di dalam sitoplasma, di mana inti dari glikolisis itu adalah penggunaan glukosa, di mana jumlah atom karbonnya adalah 6, diubah nanti menjadi pirufat, dan akhirnya nanti akan menggunakan 2 ATP. Kemudian nanti akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 molekul pirufat. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. Ya. Jadi panah ini ya, ini adalah pengubahan dari senyawa satu menjadi senyawa yang lain dengan bantuan enzim. Jadi angka 1, 2, 3 yang di atas ini adalah nama-nama enzim yang digunakan untuk merubah, sebagai contoh, ini adalah glukosa ya, diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Oleh enzim apa? Oleh enzim yang namanya heksokinase. Jadi mau nggak mau kalian harus paham dan hafal ya bagaimana perubahannya dan bagaimana enzim yang berperan. Dimana jika kita belajar perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ya, ini melibatkan ATP diubah menjadi ADP, artinya adenosin trifosfat, di mana atom fosfatnya jumlahnya 3 akan diubah menjadi adenosin difosfat. Jadi proses perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini akan ada donor molekul fosfat, sehingga ATP dari jumlahnya 3 fosfat menjadi ADP, adenosin difosfat. Paham ya sampai di situ? Kemudian glukosa 6-fosfat nanti akan diubah menjadi fruktos 6-fosfat. Apa enzim yang berperan? Fosfoglukos isomerase. Selanjutnya, glukos 6-fosfat diubah menjadi fruktos 1,6 bifosfat. Ini melibatkan ATP, di mana dia akan mendonorkan 1 atom fosfat ya, dengan bantuan enzim yaitu fosfofruktokinase. Selanjutnya, fruktos 1,6 bifosfat nanti akan diubah menjadi
dehidroksi aseton fosfat oleh enzim aldolase, kemudian dihidroksi aseton fosfat diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat oleh enzim triose fosfat isomerase. Selanjutnya, gliseraldehid 3 fosfat diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh enzim, ini namanya yang paling panjang ya, gliseraldehid fosfat dehidrogenase. Selanjutnya nanti diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh fosfogliserat kinase. Ini menggunakan ADP ya, diubah menjadi ATP. Kemudian nanti 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliseromutase. Kemudian nanti 2-fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase dengan melepaskan H2O atau air. Terakhir nanti fosfoenol pirufat diubah menjadi pirufat ya oleh pirufat kinase. Jadi inilah proses yang pertama dalam respirasi aerob, yaitu glikolisis. Intinya adalah perubahan dari glukosa menjadi pirufat. Kemudian yang kedua itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Outputnya atau hasilnya nanti adalah molekul CO2 dan NADH dan juga asetil-CoA. Kalau tadi pirufat adalah C-nya 3 ya, sedangkan asetil-CoA itu jumlah atom karbonnya 2. Jadi tadi pirufat yang dihasilkan oleh glikolisis nanti intinya akan diubah menjadi asetil-CoA, di mana perubahan dari pirufat menjadi asetil-CoA nanti akan menghasilkan CO2, kemudian menghasilkan NADH dengan bantuan apa? Koenzim A. Ini ya sebagai contoh, ini tadi pirufat, kemudian dengan bantuan koenzim A akan menghasilkan CO2 dan perubahan menjadi NADH dan berubah menjadi nanti produk akhirnya adalah asetil-CoA. Kemudian yang ketiga itu adalah siklus Krebs ya, berlangsung di dalam matriks mitokondria. Hasilnya nanti adalah ATP, NADH, FADH, dan CO2. Inilah yang kita sebut sebagai siklus Krebs. Sekali lagi yang namanya siklus itu tidak ada ujung dan pangkalnya, jadi melingkar terus menerus. Bagaimana proses siklus Krebs ini berjalan ya, kalian bisa melihat ya, di situ sudah ada angka-angkanya, di mana mula-mula prosesnya itu dimulai dari nomor 1 ini ya, dari asetil-CoA, di mana asetil-CoA ini nanti akan berinteraksi dengan oksaloasetat menghasilkan sitrat ya, menghasilkan sitrat. Di mana sitrat ini nanti akan diubah menjadi isositrat ya, kemudian isositrat nanti akan diubah menjadi alfa ketoglutarat ya, di mana alfa ketoglutarat, perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat nanti menghasilkan CO2 dan juga menghasilkan NADH. NADH ini berasal dari NAD+ ya, kemudian ditambah dengan 2 atom hidrogen. Kemudian alfa ketoglutarat nanti akan diubah menjadi suksinil-CoA dengan bantuan koenzim A ya, kemudian nanti menghasilkan karbon dioksida dan NADH.
Sekali lagi NADH adalah perubahan dari NAD+ mendapatkan 2 atom hidrogen. Jadi kalau panah keluar itu adalah menghasilkan ya, kemudian kalau panah ke dalam itu membutuhkan. Intinya seperti itu. Kemudian asetil-CoA ini nanti akan diubah menjadi suksinat ya. Jadi perubahan molekul satu menjadi molekul yang lain itu mau nggak mau harus kalian hafalkan ya. Suksinil-CoA menjadi suksinat nanti akan menghasilkan koenzim A ya, dan nanti akan menghasilkan ATP. Suksinat menjadi fumarat ya. Ini menghasilkan FADH, di mana FAD nanti akan mendapatkan 2 atom hidrogen. Kemudian fumarat menjadi malat ya, dari fumarat menjadi malat ini membutuhkan air, dan nanti terakhir adalah malat menjadi oksaloasetat, itu nanti akan menghasilkan NADH. Selanjutnya oksaloasetat nanti kontak dengan asetil-CoA ya, lanjut terus menerus hingga nanti sampai lagi menjadi oksaloasetat. Itulah tadi siklus Krebs. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan ini bermanfaat. Kalau benar berasal dari Allah pemilik segala ilmu, kalau salah berasal dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.